Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana keadaannya pada hari ini? Semoga anak ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan lanjut materi di subtema 2, pembelajaran yang kedua. Tapi sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar seorang kakek. Kakek Husin adalah salah satu pengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasakan kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Nah, obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Dan tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Anak-anak, organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit loh. Nah, terdapat beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh ataupun dari luar tubuh manusia. Mari kita bahas. Berikut ini ada beberapa penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada pneumonia, tonsilitis, asma, bronkitis, dan juga flu. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Penyebab alergi ini misalnya udara yang dingin, kemudian rambut, bulu, kotoran, debu, ataupun tekanan dari psikologis. Untuk gejala awal penyakit asma ini berupa dada terasa sesak, kemudian batuk, dan nafas juga terasa berat, dan bahkan ada napasnya yang berbunyi. Pengobatannya dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Berikut ini adalah perbedaan dari bronkus pada penderita asma dan juga bukan penderita asma. Bisa anak ibu perhatikan ya perbedaannya. Lanjut, penyakit flu. Flu adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Untuk gejala utamanya adalah sakit kepala, demam, hidung tersumbat oleh lendir, kemudian badan terasa letih, dan juga nafsu makan berkurang. Untuk pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai dengan anjuran resep dokter dan juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan makanan yang bergizi. Kemudian ada bronkitis. Bronkitis ini adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Untuk gejalanya seperti batuk berdahak, demam, dan juga sesak nafas. Pengobatan yang dapat dilakukan itu dengan cara minum obat sesuai dengan resep dokter, kemudian istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi. Lanjut, ada penyakit tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Untuk gejalanya adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul sapu putih di sekitarnya. Untuk pengobatan tonsilitis ini dapat dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Lanjut, penyakit yang dapat menyerang saluran pernafasan itu adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri, Streptococcus pneumoniae, virus ataupun jamur. Gejala pneumonia adalah batuk dengan berdahak berdarah, kemudian sesak nafas, nyeri sendi, dan juga kadang demam tinggi. Nah, pengobatan yang dapat dilakukan itu dengan cara minum obat sesuai dengan anjuran resep dokter ya. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini adalah gambar dari beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari merupakan unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Jadi, jika tidak menggunakan properti itu biasanya tariannya jadi kurang menarik atau kurang indah.
Namun, bila menggunakan properti akan lebih indah lagi tarian tersebut. Adapun fungsi properti, yang pertama adalah penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami oleh penonton. Kemudian sebagai pelengkap busana tarian, sebagai menambah keindahan dalam tarian, dan juga untuk menghidupkan karakter tokoh yang dibawa. Nah, itu dia tadi fungsi dari properti tari ya. Adapun jenis properti tari, yang pertama jenis senjata dan kemudian ada jenis lainnya. Untuk jenis senjata itu terdiri dari pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah, dan sebagainya. Kemudian untuk jenis lainnya itu seperti topeng, piring, selendang, payung, lilin, tongkat, dan sebagainya. Itu dia tadi ya, jenis properti tari. Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan. Di sini ada tari payung, tari piring, tari klono topeng. Bisa dilihat propertinya ya. Untuk tari payung itu menggunakan payung dan juga ada selendang ya. Sedangkan tari piring itu propertinya berupa piring. Dan untuk tari klono topeng itu propertinya menggunakan topeng dan selendang. Jadi setiap tarian itu biasanya menggunakan properti yang berbeda-beda ya. Oke anak-anak, untuk tugasnya, yang pertama kalian tuliskan macam-macam penyakit pada sistem pernapasan manusia. Dan yang tugas yang kedua, sebutkan 5 tarian beserta properti yang digunakan. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.